Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farasti Amalia dengan NPM 2051030331. Akuntansi Syariah B. UAS Fikih Muamalah. Saya akan mereview jurnal tentang ukut, yaitu konsep al-ukut al-murakabah dan al-ukut al-muta'adidah dalam muamalah kontemporer. Abstrak. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, maka produk-produk syariah juga harus lebih inovatif. Akad-akad yang digunakan pada produk-produk bank syariah pun mengalami perkembangan sehingga tidak hanya menggunakan model akad tunggal. Solusi yang diberikan ialah dengan penggabungan beberapa akad atau multi-akad atau hybrid kontrak. Penggunaan model multi-akad masih menjadi perdebatan, yaitu al-ukut al-murakabah dan al-ukut al-muta'adidah. Pembahasan terkait dua model akad ini perlu dipahami lebih dalam bagi pihak praktisi dan akademisi dalam mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Pendahuluan, perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun di dunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas bunga kepada para nasabah. Pada dasarnya, perbankan syariah telah hadir semenjak tahun 1960-an, yaitu Midgam dan bank di Egypt yang pertama kali berdiri pada tahun 1963. Sebagai suatu bentuk pilot project dari keberadaan suatu bank pedesaan pertama di dunia, semenjak itu beberapa bank yang berbasiskan syariah mulai bermunculan, apalagi setelah berdirinya Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah, Mekah. Disusul beberapa bank Islam lainnya seperti Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank di Egypt, dan Kuwait Finance House pada tahun 1977, Huda 2009. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah bermula dari pendirian Koperasi Rida Gusti di Jakarta dan Baitul Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980-an. Bank syariah di tanah air mendapat pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena pada saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk 0% atau peniadaan bunga sekaligus. Fungsi bank secara garis besar adalah sebagai lembaga intermediasi atau intermediary institution yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah adalah terletak pada akad yang digunakan dalam transaksi di bank syariah. Keuangan Islami telah berkembang dengan pesat sehingga berevolusi dari industri yang baru lahir menjadi pasar global di mana umat muslim dan non-muslim bekerja sama dan belajar dari satu sama lain untuk mengembangkan produk serta pelayanan yang relevan. Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satunya dalam memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan variatif serta sesuai syariah. Multi-akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern. Meskipun pada zaman Nabi, multi-akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktik multi-akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Keabsahan multi-akad ini masih menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan para fuqaha dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Ada pendapat yang membolehkan dan ada juga pendapat yang melarang multi-akad ini. Akad
two in one terjadi jika objek, pelaku, dan waktunya sama. Bila salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, maka akad two in one tidak terjadi. Dengan demikian, akad menjadi sah. Larangan ini ditafsirkan dengan interpretasi yang sempit dan salah, sehingga mempersempit pengembangan produk dan layanan perbankan syariah di Indonesia. Padahal tidak ada ketentuan Al-Quran eksplisit yang secara langsung melarang atau mengizinkan kombinasi kontrak. Pembahasan teori akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab atau pernyataan penerimaan ikatan dan kabul atau pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Ahmad Azhar-Bashir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu 1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. 3. Tujuan akad harus dibenarkan syar'a. Al-uqud al-muta'adidah, akad berbilang. Akad berbilang muta'adidah adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. 2 atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Makna al-muta'adidah hanya menunjukkan bahwa ada akad yang bermacam-macam, namun akad yang bermacam-macam tersebut tidak serta-merta semuanya diperbolehkan oleh hukum syar'ah. Al-uqudal mura'akabah atau akad ganda. Multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah Az-Zuhali, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu al-uqud al-muraqabah yang berarti akad ganda. Al-uqudal muraqabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Adapun jenis-jenis hybrid kontrak atau multi akad menurut Al-Imrani yaitu yang pertama akad terkumpul. Al-uqud al-mutajami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Akad berlawanan. Yang kedua akad berbeda atau al-uqud al-mukhtalifah. Multi akad mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Yang terakhir akad sejenis atau al-uqud al-mutajanisah. Al-uqud al-muraqabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Kesimpulan, secara umum pengertian dari macam-macam akad disebut dengan al-uqud al-muta'adidah, yang mana jika akad yang bermacam-macam ini kalau dicarikan titik temu yang akan menghasilkan suatu akibat hukum yang satu, maka
Ini disebut dengan al-uqud al-murakabah. Al-uqud al-murakabah berarti akad ganda. Al-uqud al-murakabah adalah kesepakatan dua pihak atau melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sedangkan al-uqud al-muta'adidah berarti akad berbilang adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Perbedaan mendasar antara al-uqud al-murakabah dan al-uqud al-muta'adidah. Al-uqud murakabah mengandung konsekuensi satu, sedangkan al-uqud muta'adidah konsekuensinya bisa berbilang. Sekian review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.